Supir pribadi curi uang, emas, dan berlian majikan. Jual narkoba, wanita Parubaya ditangkap. Polres Aceh Tenggara gagalkan peredaran 50 kg ganja. Hindari kejaran, pencuri melompat ke sungai. Halo pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana seorang supir pribadi di Bandar Lampung diringkus polisi setelah diduga mencuri perhiasan berlian, emas, dan juga uang majikan. Pelaku mencuri secara bertahap sejak 2019. Polisi menangkap seorang pria berinisial SA, warga Teluk Betung Utara, yang telah bekerja sebagai sopir pribadi korban selama kurang lebih 19 tahun. Peristiwa pencurian terungkap setelah korban melaporkan kehilangan barang miliknya ke Polsek Sukarame pada 16 Januari 2026. Kapolresta Bandar Lampung menjelaskan bahwa pelaku diduga mengambil barang korban seperti emas, gelang berlian, serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing seperti dolar Amerika, yuan, dan euro sejak tahun 2019 yang jika ditotal mencapai 620 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, tersangka ternyata melakukan pencurian ini dengan membuat kunci duplikat kamar korban. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti antara lain uang tunai sebesar 2,3 juta rupiah, 1 unit sepeda motor, 1 unit televisi, 1 unit telepon genggam, serta kwitansi pembelian perhiasan. Pada sekitar hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, menurut korban, pelaku yang merupakan supir dari korban sudah bekerja kurang lebih 19 tahun. Mengambil beberapa barang berupa emas, perhiasan berlian, dan juga beberapa uang dalam mata uang asing. Ada dolar Amerika, ada yuan, ada euro. Milik korban yang ada di dalam laci bufet dan laci dalam lemari yang berada di dalam kamar korban. Atas perbuatannya, tersangka SA bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang wanita residivis narkoba berusia 51 tahun ditangkap tim 2 Raja Wali di Kota Padang, Sumatera Barat. Di rumahnya usai melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Dari tangan terduga pelaku, polisi berhasil mengamankan 40 paket kecil sabu. Sering terjadi transaksi narkoba, tim 2 Raja Wali Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang mendatangi rumah seorang perempuan bernama Rindu berusia 51 tahun di kawasan Purus, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu siang. Setiba di rumah terduga pelaku, perempuan yang sudah 3 kali masuk penjara kasus yang sama didapati usai melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Pelaku langsung diamankan ke dalam rumah untuk diinterogasi oleh polisi. Saat interogasi, pelaku Rindu yang berupaya berdalih mengelak sudah tobat tidak menjual narkoba. Namun kelihayan tim 2 Raja Wali melihatkan bukti. Pelaku mengakui menyimpan narkotika jenis sabu. Di pekarangan rumahnya sebanyak 40 paket narkoba jenis sabu-sabu. Dengan disaksikan perangkat RT RW setempat, pelaku mengakui barang bukti tersebut miliknya yang dijual kepada warga sekitar dengan seharga Rp100.000 hingga Rp150.000 per paket. Penangkapan pelaku pun membuat warga sekitar gempar mendatangi lokasi penangkapan. Tidak menyangka pelaku baru keluar dari penjara beberapa tahun lalu kembali menjual narkoba. Terduga pelaku langsung diamankan ke Mapolresta Padang, dijerat pasal Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman 6-20 tahun kurungan penjara. Ya baik, ini dari hasil penyelidikan, tersangka ini adalah residivis. Dari seorang ibu rumah tangga yang sudah
pernah masuk dengan perkara yang sama dan baru bebas, dan kami lakukan penyelidikan kembali, ternyata si tersangka ini masih mengulang perbuatan yang sama, tetap mengedarkan narkotika jenis sabu. Pada hari itu kami melakukan penangkapan langsung di rumah tersangka, dan di tangan tersangka kita amankan ada lebih kurang 40 paket narkotika jenis sabu siap edar. Selanjutnya tersangka kita bawa ke Mapolresta Padang untuk kita kembangkan lebih lanjut. Ini pelaku residivis, Bang? Ya, betul. Pelaku adalah seorang residivis yang baru bebas juga dari lembaga pemasyarakatan. Pasal itu tetap apa? Untuk pasal yang kita terapkan sama itu 609 ayat 1 KUHP. Dengan ancaman hukuman? Ancaman hukuman 5-12 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di tengah kesibukan pemulihan pasca banjir, Polres Aceh Tenggara menggagalkan peredaran ganja dengan berat total lebih dari 50 kg. Petugas mengamankan 2 orang pelaku yang membawa ganja dari Aceh menuju kota Medan, Sumatera Utara. Meski sedang fokus pada penanganan pemulihan pasca bencana banjir, aparat kepolisian Resor Aceh Tenggara tetap berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dalam jumlah besar. Penangkapan dilakukan Selasa siang, 27 Januari 2026. Sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di jembatan desa Katimaju, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Petugas menghentikan sebuah mobil L300 warna putih dan menemukan 2 goni besar berisi ganja dengan total berat 50,7 kg. 2 goni tersebut masing-masing berisi 12 bal seberat 26,7 kg dan 11 bal seberat 24 kg. Selain ganja, polisi juga menyita 2 unit telepon genggam serta 1 unit mobil dengan nomor polisi BK 1744. 2 pelaku yang diamankan masing-masing berinisial PP, 37 tahun, dan SS, 23 tahun, warga Kabupaten Aceh Tenggara. Dari hasil pemeriksaan awal, salah satu pelaku mengaku diperintah oleh seseorang berinisial AP dengan imbalan Rp150.000 per kilogram ganja. Baik, ini ada 2 karung masing-masing ada 11 bal, ada yang 12 bal dengan berat bervariasi karena kita lihat sendiri tadi dengan ukuran yang berbeda, tentunya juga berat berbeda. Totalnya ada 23 bal jemaah. Posisinya pas di jembatan itu di Desa Katimaju, Kecamatan Ketambe. Yang ada anggota kita pada saat itu oleh anggota kita. Rencananya kan ini mau dibawa ke desa Mares Tulen di daerah Loser ya. Babul Makmur, Loser, sementara 2. Asalnya mereka disuruh jemput saja. Tadi di mana dijemput? Penanggalan, jembatan Penanggalan di Desa Katimaju. Apakah ini sudah jadi target kepolisian? Sudah, tentunya yang kita amankan ini sudah melalui proses penyelidikan. Ombudsman tadi kan sudah bilang dikasih HP 1, terus disampaikan hubungi nanti yang inisial tulis nama ganja kering tadi, tidak tulis nama. Dua tersangka ini apakah selaku kurir atau memang milik? Sementara kami melihat sebagai kurir. Bisa lebih jauh? Ya, masih diperiksa apakah bisa lebih jauh? Masih kita masih kembangkan kepada yang mau yang bersangkutan. Kedua pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Aceh Tenggara untuk proses hukum lebih lanjut. Kepolisian menegaskan akan terus mengembangkan jaringan peredaran narkotika serta meningkatkan razia kendaraan lintas wilayah Aceh Tenggara dan Sumatera Utara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Penangkapan seorang pelaku pencurian kabel di Jembatan Musi 6 Kota Palembang, Sumatera Selatan berlangsung dramatis. Pelaku nekat melompat ke sungai untuk menghindari warga. Namun pelaku akhirnya berhasil ditangkap petugas Ditpol Airut Polda Sumsel.
Ratusan warga yang hendak melintas di jembatan Musi 6 Palembang dikagetkan dengan adanya aksi pelaku pencuri kabel listrik tegangan tinggi yang terpasang di atas jembatan Musi 6 Palembang. Pelaku terpergok oleh warga yang saat itu hendak melintas, namun warga sempat diancam dengan senjata tajam dan air keras yang dibawa oleh pelaku. Melihat warga semakin ramai, pelaku pun melarikan diri dengan melompat ke sungai. Polsek Seberang Ulu 1 Palembang dengan dibantu Ditpol Air Polda Sumatera Selatan mengepung pelaku yang sedang berenang di sungai. Pelaku yang bernama Alif, warga Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, akhirnya berhasil ditangkap. Polisi yang berada di lokasi berhasil mendapati barang bukti berupa kabel tembaga listrik untuk penerangan jembatan. Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang melakukan pencurian terhadap kabel yang ada di bawah jembatan Musi 6. Dengan informasi itu, kami segera mendatangi TKP bersama piket fungsi dan pawas. Kemudian setelah kita sampai di TKP, memang benar ada pelaku yang masih bersembunyi di situ, namun kita perintahkan untuk menyerahkan diri, namun masih bertahan. Kemudian kita minta bantuan daripada rekan-rekan yang lain di situ, termasuk Pol Air dari Polda. Kemudian setelah 2 jam hampir menunggu, akhirnya pelaku menyerah dan diamankan di Direktorat Pol Air Polda. Atas perbuatannya, pelaku kini diamankan di Ditpol Air Polda Sumatera Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Lagi pemirsa, sejumlah debt collector kembali berulah melakukan penarikan paksa unit sepeda motor yang menunggak cicilan pembayaran di ruas jalan. Di Jalan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, 4 orang debt collector cekcok dengan pemilik kendaraan saat menarik paksa sepeda motor yang menunggak. Seorang pengendara sepeda motor ini merekam 4 orang mata elang saat beraksi menarik paksa sepeda motornya di ruas Jalan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Dari rekaman video ini, tampak pengendara sepeda motor yang usai membeli bakso dihampiri 4 orang debt collector yang mengendarai 2 sepeda motor. 4 orang debt collector ini berupaya menarik paksa sepeda motor pengendara yang menunggak 2 bulan. Namun, upaya menarik sepeda motor mendapatkan perlawanan dari pengendara sepeda motor dan ayahnya. Akibatnya, aksi saling dorong pun pecah antara debt collector dan pemilik motor. Pemilik kendaraan menolak keras sepeda motornya ditarik karena menganggap surat yang dibawa bukan surat penarikan resmi, melainkan hanya cetakan dari HP para debt collector. Pemilik motor, Fitri, mengaku tidak terima dengan perlakuan para debt collector ini, selain karena berupaya menarik paksa kendaraannya, tetapi juga kan HP-nya berusaha dirampas salah satu debt collector yang tidak terima aksinya direkam. Saya itu habis beli bakso, nah mau pulang, pas udah nyalain motor itu tiba-tiba dia nyegat. Matel itu nyegat saya, berempat itu 2 motor. Terus abis itu saya sempat berdebat karena dia kekeh kan, saya telepon lah bapak saya gitu. Nah baru dia datang, baru tuh saya sempat videoin. Nah videoin itu baru tuh dia berantem gitu. Ternyata dia kabarnya dia sudah mau berangkat. Ternyata dicegat tuh sama Matel. Dia telepon nama saya datanglah kemari, saya tanyain segala macamnya dan itu kenapa, ada urusan apa? Saya bilang itu. Kata dia, ini motor, iya saya udah tahu, memang saya udah tahu ini 2 bulan belum bayar. Nanti juga pasti saya bayar, apa urusannya dengan Anda? Nah, dia tidak mau tahu, pokoknya motor ini harus ditarik nih motor ini. Nggak tahu, mungkin bagi dia, ini motor kan motor besar nih. Nah, mungkin bagi dia lumayan nih motor besar, itu mungkin. Akhirnya dia direkam, di saat direkam dia ngerampas tuh. Nah disitulah saya marah, akhirnya saya dorong-dorongan di situ. Banyak orang ngumpul, akhirnya dengan dasar orang ngumpul tersebut, alhamdulillah motor bisa saya ambil kembali dan saya bawa pulang. Setelah dilerai pengguna jalan dan warga sekitar, keempat mata elang pun akhirnya meninggalkan lokasi begitu saja tanpa membawa sepeda motor korban. Aksi penarikan paksa secara sepihak debt collector seperti ini sudah sangat meresahkan pengendara sepeda motor. Aksi penarikan paksa secara sepihak debt collector seperti ini sudah sangat meresahkan pengendara sepeda motor. Aksi penarikan ini diselidiki Kepolisian Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dari aparat kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan terkait penganiayaan sejumlah pegawai retail di Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang viral di sosial media. Sejumlah saksi dan korban telah dimintai keterangan dan 7 orang pelaku sudah diidentifikasi.
Aparat kepolisian Satreskrimum Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan terkait penganiayaan sejumlah pegawai retail di Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang viral di media sosial. Aparat telah menggelar olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi dan korban terkait peristiwa penganiayaan ini. Kepala Seksi Humas Polres Jakarta Selatan, AKBP Murodi, mengatakan saat ini petugas sudah mengidentifikasi dan mengejar 7 orang pelaku penganiayaan. Para korban diimbau segera melaporkan kasus ini ke pihak polisian demi keselamatan korban dari ancaman atau intimidasi dari para pelaku. Sudah mengambil langkah-langkah baik pengecekan ke TKP, melakukan penyelidikan, dan juga meminta keterangan saksi. Berarti walaupun belum ada laporan delik aduan, tapi polisi tetap melakukan penyelidikan, Pak? Ya, kita sudah berupaya untuk melakukan itu. Ya, langkah-langkah yang akan kita ambil sudah kita lakukan, ya, baik pengecekan TKP, melakukan penyelidikan, dan meminta keterangan saksi. Sebelumnya, rekaman CCTV viral di media sosial memperlihatkan sekelompok orang memukuli sejumlah orang di halaman toko retail di kawasan Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi brutal sekelompok orang ini terjadi usai satu unit mobil yang menabrak sejumlah sepeda motor parkir di halaman toko. Namun, setelahnya, sekelompok orang terlihat datang dan memukuli hampir semua orang yang ada di lokasi, termasuk pegawai retail yang berada di dalam toko. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana unit Reskrim Polsek Medan Area menindak tegas 2 anggota komplotan pencurian kendaraan bermotor. Kedua eksekutor ini dilumpuhkan dengan timah panas pada bagian kaki, usai berupaya melarikan diri saat akan disergap petugas. Kedua pelaku berinisial MBH dan MA tidak berkutik saat disergap petugas di kawasan Jalan Beringin, Tembung, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu 30 Januari lalu. Pada saat proses penangkapan, kedua residivis ini sempat berusaha melawan dan melarikan diri dari kejaran petugas. Tak ingin buronannya kabur, polisi terpaksa melepaskan tembakan tegas yang mengenai kaki kedua tersangka. Kapolsek Medan Area, AKP Muhammad Ainul Yakin menyatakan, kedua tersangka terbukti merupakan komplotan spesialis curanmor yang telah beraksi di 15 TKP di wilayah hukum Polrestabes Medan. Diketahui, komplotan ini berjumlah 3 orang dengan peran masing-masing. Tersangka MBH dan MA bertindak sebagai eksekutor lapangan, sedangkan rekan mereka berinisial D yang kini masih buron merupakan otak pelaku sekaligus penada hasil pencurian. Aksi terakhir mereka di Jalan Jermal 11, Medan sempat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial yang kemudian menjadi petunjuk bagi petugas untuk melakukan penangkapan. Dapati MA melakukan kegiatan curanmor sebanyak 10 kali atau 10 TKP dan MB sebanyak 5 kali. Mereka tergabung dalam komplotan yang sudah terorganisir. Ya, disinyalir si D yang menjadi DPO ini dialah yang menjadi otak pelaku. Dialah yang menjual sepeda motor hasil curian. Pihak kepolisian kini masih melakukan pengejaran terhadap tersangka D, serta terus berupaya mengamankan barang bukti sepeda motor hasil curian yang telah dijual oleh para tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kita lanjutkan. Di mana tim gabungan operasi Pekat Polda Maluku menyita sebanyak 700 miras ilegal Shopee di Pelabuhan Selamat Ria di Ambon. Miras Shopee ini disita petugas dari atas kapal tanpa pemilik saat kapal bersandar. Sebanyak 350 liter miras Shopee diamankan oleh personil gabungan Direktorat Polisi Air dan Udara serta Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku. Barang bukti ini disita petugas saat melakukan pengawasan di Pelabuhan Unimua, Desa Liang, Kabupaten Maluku Tengah. Minuman keras tradisional dengan kadar alkohol tinggi ini ditemukan saat petugas melakukan pemantauan arus penumpang dan kendaraan, sekaligus pemeriksaan terhadap barang bawaan yang melintas di kawasan pelabuhan. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi menemukan 1 karung dan beberapa kantong plastik berisi Shopee yang diangkut menggunakan kendaraan angkutan penumpang dari Pelabuhan Waipirit, Kabupaten Seram, bagian barat.
Barang bukti ditemukan tanpa pemilik, seluruh barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke markas komando Polda Maluku untuk proses penanganan lebih lanjut. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menekan peredaran minuman keras ilegal menjelang pelaksanaan operasi penyakit masyarakat pekat Salawaku Polda Maluku tahun 2026. Tim Liputan melaporkan. Perangi peredaran obat keras daftar G yang dijual bebas di pasaran. Petugas Satpol PP bersama BPOM menggelar razia di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas mengamankan 5 orang pedagang dan menyita 900 butir obat keras dari berbagai merek yang diduga palsu. Sejumlah penjual obat keras eceran ini tak berkutik saat diamankan petugas gabungan Satpol PP bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka dirazia lantaran nekat menjual obat keras yang masuk dalam daftar G secara terang-terangan dan tanpa disertai resep dokter. Hasilnya, sebanyak 900 butir obat daftar G seperti Tramadol, Heximer, dan Trihexyphenidyl berhasil diamankan dari tangan para pedagang. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menuturkan, razia digelar menyusul banyaknya aduan masyarakat yang resah dengan penjualan obat keras secara terang-terangan di pinggir jalan. Obat-obatan daftar G tersebut kerap disalahgunakan para remaja yang bisa menimbulkan efek memabukkan. Ini dijual edar ya dengan cara-cara tertutup, ditawar-tawarin di jalan dan sebagainya, dan ini sangat membahayakan. Nah itulah makanya jajaran Satpol PP bersama Badan POM hari ini melakukan operasi ya kawasan Tanah Abang, dan inilah hasilnya lebih kurang yang terlihat di sini ya ada sekitar 60-an 900 butir ya 900 butir yang terjaring orang itu ada 5 ya, ada 5. Satu orang tadi melarikan diri ya, lama ya. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan terima kasih jajaran Satpol PP dengan Badan POM yang hari ini melakukan operasi tangkap tangan, jumlahnya juga cukup banyak, dan kita berharap bukan hanya sampai sini, kita akan telusuri ya siapa yang memproduksi barang-barang ini, siapa yang memasok dan sebagainya. Bahkan tadi dari Badan POM setelah melihat ya obat-obatan yang terlihat ini ada indikasi yang sangat penting kita informasikan. Nampaknya indikasinya ini obatnya tidak palsu ya, obatnya bisa dikatakan ini diduga ya, patut diduga ini tidak benar obatnya. Selain akan membawa sampel obat untuk diuji lebih lanjut ke Balai Besar POM Jakarta, petugas juga akan menelusuri produsen hingga pemasok obat-obatan kepada para pedagang. Sementara kelima pedagang obat keras yang terjaring diminta membuat surat pernyataan serta dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu, 3 perempuan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat diringkus polisi pada Sabtu 31 Januari 2026. Sebanyak 26 paket sabu siap edar dengan berat 7,8 gram dan alat hisap diamankan petugas. Satres Narkoba Polres Kuningan, Jawa Barat meringkus 3 perempuan berinisial TS usia 42 tahun, WE usia 42 tahun, dan YI usia 45 tahun pada Sabtu siang. Ketiganya terlibat pengedaran dan penggunaan narkotika jenis sabu. 1 diantaranya merupakan residivis kasus serupa, sedangkan 2 tersangka lainnya terbukti positif menggunakan narkoba setelah dites urin. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 26 paket sabu siap edar dengan berat 7,8 gram dan alat hisap. Pengakuan tersangka, barang haram tersebut diperoleh dengan cara melakukan pembelian melalui platform media sosial TikTok dan mengambilnya di suatu tempat yang telah disepakati. Akibat perbuatannya, ketiga perempuan tersebut dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sabu-sabu kebetulan kita amankan atas nama saudara Tia, TS, kemudian saudara Y dan saudara W.
semuanya 3 orang, cuman untuk si TS itu ya memang dia pengedar yang diamankan di Ciloa ya, Desa Ciloa, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Adapun BB yang kita amankan 7 gram, 7,08 gram. Nah, kemudian untuk yang duanya pada saat kita amankan ada di sana di TKP, kita tarik juga karena dia lihat tidak ada barang bukti. Tes urin oleh kita, dites urin dan dia positif ketika 3-nya, maka yang 2 kita rehab dengan melalui tes asesmen terpadu di BNK. Sementara itu, akun TikTok tersebut kini sedang dalam penyelidikan petugas. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, teka-teki kasus kematian selebgram Lula Lava berakhir. Kepolisian Metro Jakarta Selatan menutup kasus karena tidak ditemukan unsur pidana di dalamnya. Dan polisi melakukan penelusuran berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Dalam jumpa pers yang digelar di Polres Metro Jakarta Selatan, turut hadir dari Kementerian Kesehatan, Puslap Forma Mabes Polri, Dinarkoba Polda Metro Jaya, serta dokter yang menangani kematian Lula Lava. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandar Syah, mengungkapkan bahwa penyelidikan kematian selebgram Lula Lava yang dilakukan sebelumnya yang bersangkutan meninggal dunia, di mana petugas memeriksa sejumlah CCTV untuk melihat aktivitas pacar Reza Arab tersebut. Dalam pemeriksaan CCTV yang ditampilkan, tidak terlihat tanda-tanda yang mencurigakan, di mana Lula memang beberapa kali ditemani oleh asisten rumah tangga, baik di dalam apartemen maupun saat keluar apartemen. Pada hari kejadian, asisten yang curiga karena tidak dihubungi Lula kemudian berusaha mendatangi kamar. Namun kondisi kamar apartemen dalam keadaan terkunci. Asisten tersebut kemudian menghubungi security dan pihak manajemen untuk membuka kamar tersebut dan menemukan Lula sudah meninggal di atas tempat tidur dalam keadaan kaku. Merasa panik, asisten Lula kemudian menghubungi Reza Arab dan seorang dokter pribadi untuk mengecek kondisi Lula. Namun pemeriksaan awal menunjukkan Lula sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan olah TKP, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan dari tubuh korban, namun menemukan sejumlah barang bukti seperti tabung whipping, vape, dan obat-obatan milik Lula. Meskipun demikian, karena pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi, maka kepolisian tidak melanjutkan kasus tersebut atau ditutup. Keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun penganiayaan. Sehingga perkara ini, peristiwa ini oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dinyatakan dihentikan karena tidak ditemukannya tindak pidana dan perbuatan melawan hukum. Kita hormati keluarga korban, kita doakan. Di sini kita coba introspeksi diri, jangan menimbulkan polemik-polemik. Saya minta karena apa yang sudah saudari LL lakukan di sini, perbuat di sini, saya rasa tidak ada yang di sini melawan hukum. Jadi jangan sampai ada polemik menimbulkan keluarga membuka tekanan yang akhirnya menjadi perdebatan di masyarakat. Seperti diketahui, kasus kematian selebgram Lula Lava menyita perhatian publik karena ditemukan tewas di dalam kamar apartemen dalam kondisi terbujur kaku. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Warganet di Jagadmaya dihebohkan dengan beredarnya video seorang pria yang nekat menghentikan mobil secara paksa di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Pria yang diduga dalam kondisi mabuk ini tidak hanya menghadang laju kendaraan, namun juga berusaha merusak bagian spion mobil sehingga meresahkan para pengendara. Dalam unggahan video yang viral di media sosial, aksi ini terjadi di Jalan GSSJ Samratulangi, arah Taman Menteng menuju Lote Bintaro pada Minggu 1 Januari 2026 sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang terlihat tidak stabil berdiri di tengah jalan dan memaksa kendaraan yang melintas agar berhenti. Dalam rekaman ini pelaku juga terlihat menarik paksa spion salah satu mobil hingga membuat pengendara merasa terancam. Aksi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan lalu lintas karena terjadi pada jam sibuk di jalur yang ramai dilewati warga pulang beraktivitas. Menanggapi kejadian ini, masyarakat berharap pihak berwenang segera turun tangan untuk mengamankan pelaku agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Para pengendara yang sering melintas di area ini dihimbau agar tetap waspada dan segera melaporkan ke pihak terkait jika menemukan tindakan yang mengancam keselamatan di jalan raya. Zata Yumni, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Aksi penganiayaan terhadap pegawai retail terekam kamera CCTV di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu 31 Januari 2026. Aksi ini pemirsa diduga dipicu lantaran mobil menabrak sepeda motor yang terparkir di depan toko. Aksi kriminal jalanan diduga terjadi di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu malam 31 Januari 2026. Sekelompok orang datang dan memukuli sejumlah orang di area parkir toko dan pegawai retail yang berada di dalam toko. Berdasarkan keterangan warga, aksi penganiayaan bermula saat mobil SUV menabrak sejumlah sepeda motor yang terparkir di area toko. Pemilik motor dan sejumlah orang yang melihat kejadian mendatangi mobil, meminta pengemudi bertanggung jawab atas kerusakan sepeda motor yang ditabrak. Namun bukannya mendapat ganti rugi. Sekelompok orang berbadan besar yang diduga hubungi pengemudi datang dan memukuli setiap orang yang berada di lokasi dengan membabi buta, termasuk sejumlah pegawai retail yang berada di dalam toko. Aksi ini pun terekam jelas kamera CCTV di lokasi. Akibat penganiayaan ini sejumlah pegawai mengalami luka, dan terkait penganiayaan ini, para korban memilih tidak melaporkan kejadian karena takut mendapatkan serangan susulan. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan mencatat capaian pengawasan signifikan sepanjang tahun 2025. Ratusan ribu tautan penjualan online obat dan makanan yang melanggar ketentuan berhasil ditemukan dan ditindak sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar menyampaikan, sepanjang tahun 2025, BPOM terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan khususnya di ruang digital. Hal ini disampaikan Taruna dalam paparan pencapaian BPOM di tahun 2025 yang berlangsung di kantor BPOM Jakarta Jumat siang. Taruna menyampaikan pengawasan tersebut dilakukan melalui berbagai intervensi, mulai dari penguatan regulasi, pemberlakuan blokir terhadap tautan ilegal, hingga peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha, platform perdagangan, dan aparat penegak hukum. Hal ini merupakan komitmen BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan serta memastikan keamanan mutu dan manfaat produk yang beredar di pasar. Lebih luas, BPOM terus mendorong peran aktif masyarakat untuk lebih cerdas dan waspada dalam memilih produk obat dan makanan yang aman dan terintegrasi. Badan POM menemukan 197.725 tautan penjualan online obat dan makanan melanggar ketentuan. Ratusan ribu terdiri dari 35.984 tautan komoditi obat, kemudian 39,386 tautan obat bahan alam, 15.949 tautan suplemen kesehatan, 73.722 tautan kosmetik, dan 32.684 tautan pangan olahan. Nah, dalam pengawasan online, Badan POM terus berupaya melakukan berbagai intervensi, seperti penguatan regulasi pengawasan obat dan makanan secara online melalui Peraturan Badan POM Nomor 30 Tahun 2005. Pemberlakuan blokir atau negative list. Demikian pula kerjasama Badan POM dengan asosiasi pelaku usaha bidang obat, makanan, serta perdagangan online. Pembinaan dan edukasi secara berkelanjutan kepada pelaku usaha dan sinergi pengawasan dengan mitra penegak hukum. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bocah tewas terseret ombak pantai Ujung Batu, Padang. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Operasi pencarian besar-besaran di kawasan pantai Ujung Batu, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang akhirnya membuahkan hasil
pada Minggu pagi 1 Februari 2026. Pencarian ini berakhir duka setelah tim SAR gabungan menemukan Rozi 8 tahun dalam kondisi tidak bernyawa. Rozi merupakan korban terakhir dari total 3 anak yang terseret ombak saat sedang mandi-mandi di pantai tersebut pada Sabtu 31 Januari 2026. Pencarian yang dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia bagian barat ini membuahkan hasil kurang dari 2 jam kemudian. Jasad korban ditemukan tidak jauh dari titik awal dilaporkan hilang sekitar 500 meter dari lokasi kejadian perkara. Peristiwa naas ini bermula saat Rozi bersama 2 temannya, Akbar dan Akmal, sedang asik mandi-mandi di tepi pantai. Namun ombak besar tiba-tiba datang menerjang dan menyeret ketiganya hingga ke tengah laut. Sebelumnya jasad Akbar dan Akmal telah lebih dahulu ditemukan pada hari Sabtu kemarin dalam kondisi meninggal dunia. Dengan ditemukannya Rozi, seluruh korban dalam tragedi ini telah berhasil dievakuasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pengemudi mobil minibus yang terlibat dalam kecelakaan maut kini diperiksa tim penyidik Polres Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi tak lama setelah peristiwa kecelakaan terjadi. Penyidik lantas juga masih mendalami keterangan pelaku untuk mengungkap penyebab pasti laka maut itu. Pelaku diketahui bernama Yogi dan merupakan sopir travel yang saat kejadian membawa 4 penumpang. Pelaku diketahui melaju dari arah Malino, Kabupaten Goa menuju Kota Makassar. Pelaku juga dimintai keterangan terkait kronologi kejadian sebelum tabrakan terjadi. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi memastikan pelaku tidak dalam pengaruh alkohol atau minuman keras. Kecelakaan terjadi di saat kondisi jalan dalam keadaan lengang. Dalam peristiwa ini mobil pelaku menabrak sebuah mobil pick-up dari arah berlawanan. Setelah menabrak mobil pick-up, pelaku masih terus melaju hingga ke bahu jalan. Dan akhirnya menabrak seorang pengendara ojek online yang sedang menunggu orderan di atas sepeda motornya. Akibat tabrakan itu korban tewas di tempat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban ditemukan dalam kondisi terjepit di bagian depan mobil pelaku. Polisi bersama warga lalu melakukan evakuasi yang selanjutnya membawa korban ke rumah sakit. Dugaan sementara polisi, kecepatan tinggi menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan. Namun polisi menegaskan hasil akhir penyelidikan akan disampaikan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai. Yaitu antara sebuah mobil minibus jenis Innova Ribbon yang melibatkan mobil Toyota pickup dan sebuah sepeda motor. Dalam peristiwa tersebut ada 1 korban meninggal dunia, jadi dievakuasi ke Rumah Sakit Unismu, Makassar. Yang meninggal itu apa? Untuk yang meninggal itu adalah seorang ojol, jadi sementara duduk di atas sepeda motornya dan tertabrak oleh mobil minibus Innova tersebut. Untuk pelaku sudah diambil keterangannya untuk diamankan bersama barang buktinya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Untuk dari hasil pemeriksaan tidak ada, jadi murni kecelakaan. Mungkin dari segi kecepatannya karena kan dini hari kejadiannya, mungkin kosong dan kecepatannya agak tinggi. Pelaku langsung menyerahkan diri ke kantor polisi. Hingga kini pelaku masih ditahan dan menjalani proses penyelidikan di Satlantas Polres Goa. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 310 Ayat 4 tentang kelalaian dalam mengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Beginilah situasi dan kondisi rumah semi permanen yang rata dengan tanah usai terbakar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran melakukan penyisiran dan mengevakuasi jenazah pemilik rumah, Sumardin, 30 tahun, di tengah puing bangunan rumah yang rata dengan tanah. Diduga korban tewas karena terjebak di dalam rumah saat api membakar hebat rumahnya. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Damkar Goa mengatakan korban ditemukan tewas dengan kondisi seluruh tubuh hangus dan penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kami menerima informasi dari masyarakat adanya kebakaran di Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tobolopau, sehingga kami cepat-cepat menurunkan 1 regu armada yang berada di sektor Tinggi Muncung, sehingga tiba di lokasi karena akses yang terpaut jauh, sehingga pada saat tiba di lokasi
Api pun sudah berhasil kami padamkan dan kami melakukan identifikasi bahwa pada kejadian kebakaran itu telah ada korban jiwa, korban meninggal dunia. Usai dievakuasi, jenazah korban kemudian dimasukkan ke kantong jenazah untuk proses identifikasi lebih lanjut. Saat ini, garis polisi telah dipasang di lokasi kejadian seiring dengan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Tim Subdit Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya berhasil menemukan seorang remaja perempuan berinisial APA berusia 17 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak 24 Januari 2026. Korban ditemukan dalam kondisi selamat di wilayah Bogor pada 31 Januari 2026 setelah kepolisian melakukan penelusuran secara intensif. Sebelum dilaporkan hilang, korban diketahui meninggalkan rumah tanpa membawa telepon genggam, sehingga keluarga kehilangan kontak sepenuhnya. Menindaklanjuti laporan orang tua korban, tugas segera melakukan penyelidikan dan pencarian di sejumlah wilayah. Dari hasil sementara yang diketahui, korban pergi meninggalkan rumah karena persoalan hubungan asmara yang belum mendapatkan restu dari orang tuanya. Kepolisian menghimbau masyarakat, khususnya orang tua, untuk meningkatkan komunikasi dengan anak agar permasalahan dapat diselesaikan tanpa harus berujung pada kejadian serupa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih bersama kami pemirsa dalam catatan kriminal bersama saya Sally Sregar. Di mana seorang supir pribadi di Bandar Lampung diringkus polisi setelah diduga mencuri perhiasan, berlian, emas dan uang majikan. Pelaku mencuri secara bertahap sejak tahun 2019. Polisi menangkap seorang pria berinisial SA, warga Teluk Betung Utara, yang telah bekerja sebagai sopir pribadi korban selama kurang lebih 19 tahun. Peristiwa pencurian terungkap setelah korban melaporkan kehilangan barang miliknya ke Polsek Sukarame pada 16 Januari 2026. Kapolresta Bandar Lampung menjelaskan bahwa pelaku diduga mengambil barang korban seperti emas, gelang berlian, serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing seperti dolar Amerika, yuan, dan euro sejak tahun 2019 yang jika ditotal mencapai 620 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, tersangka ternyata melakukan pencurian ini dengan membuat kunci duplikat kamar korban. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti antara lain uang tunai sebesar 2,3 juta rupiah, 1 unit sepeda motor, 1 unit televisi, 1 unit telepon genggam, serta kwitansi pembelian perhiasan. Pada sekitar hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, menurut korban, pelaku yang merupakan supir dari korban sudah bekerja kurang lebih 19 tahun. Mengambil beberapa barang berupa emas, perhiasan, berlian, dan juga beberapa uang dalam mata uang asing. Ada dolar Amerika, ada yuan, ada euro. Milik korban yang ada di dalam laci bufet dan laci dalam lemari yang berada di dalam kamar korban. Atas perbuatannya, tersangka SA bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang wanita residivis narkoba berusia 51 tahun ditangkap tim 2 Raja Wali di Kota Padang, Sumatera Barat di rumahnya usai melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Dari tangan terduga pelaku, polisi berhasil mengamankan 40 paket kecil sabu. Sering terjadi transaksi narkoba, tim 2 Raja Wali Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang mendatangi rumah seorang perempuan bernama Rindu berusia 51 tahun di kawasan Purus, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu siang. Setiba di rumah terduga pelaku, perempuan yang sudah 3 kali masuk penjara kasus yang sama didapati usai melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Pelaku langsung diamankan ke dalam rumah untuk diinterogasi oleh polisi. Saat interogasi, pelaku Rindu yang berupaya berdalih mengelak sudah tobat tidak menjual narkoba. Namun kelihayan tim 2 Raja Wali melihatkan bukti
Pelaku mengakui menyimpan narkotika jenis sabu di pekarangan rumahnya sebanyak 40 paket narkoba jenis sabu-sabu. Dengan disaksikan perangkat RT RW setempat, pelaku mengakui barang bukti tersebut miliknya yang dijual kepada warga sekitar dengan seharga Rp100.000 hingga Rp150.000 per paket. Penangkapan pelaku pun membuat warga sekitar gempar mendatangi lokasi penangkapan. Tidak menyangka pelaku baru keluar dari penjara beberapa tahun lalu kembali menjual narkoba. Terduga pelaku langsung diamankan ke Mapolresta Padang, dijerat pasal Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman 6-20 tahun kurungan penjara. Ya baik, ini dari hasil penyelidikan, tersangka ini adalah residivis. Dia seorang ibu rumah tangga yang udah pernah masuk dengan perkara yang sama dan baru bebas. Dan kami lakukan penyelidikan kembali, ternyata si tersangka ini masih mengulang perbuatan yang sama. Tetap mengedarkan narkotika jenis sabu. Pada hari itu kami melakukan penangkapan langsung di rumah tersangka, dan di tangan tersangka kita amankan ada lebih kurang 40 paket narkotika jenis sabu siap edar. Selanjutnya tersangka kita bawa ke Mapolresta Padang untuk kita kembangkan lebih lanjut. Ini pelaku residivis, Bang? Ya betul, pelaku adalah seorang residivis yang baru bebas juga dari lembaga pemasyarakatan. Pasal itu tetap apa? Untuk pasal yang kita terapkan sama itu 609 ayat 1 KUHP. Dengan ancaman hukuman? Ancaman hukuman 5-12 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah kesibukan pemulihan pasca banjir, Polres Aceh Tenggara menggagalkan peredaran ganja dengan berat total lebih dari 50 kg. Petugas mengamankan 2 orang pelaku yang membawa ganja dari Aceh menuju kota Medan, Sumatera Utara. Meski sedang fokus pada penanganan pemulihan pasca bencana banjir, aparat kepolisian Resor Aceh Tenggara tetap berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dalam jumlah besar. Penangkapan dilakukan Selasa siang, 27 Januari 2026. Sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di jembatan desa Katimaju, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Petugas menghentikan sebuah mobil L300 warna putih dan menemukan 2 goni besar berisi ganja dengan total berat 50,7 kg. 2 goni tersebut masing-masing berisi 12 bal seberat 26,7 kg dan 11 bal seberat 24 kg. Selain ganja, polisi juga menyita 2 unit telepon genggam serta 1 unit mobil dengan nomor polisi BK 1744. 2 pelaku yang diamankan masing-masing berinisial PP, 37 tahun, dan SS, 23 tahun, warga Kabupaten Aceh Tenggara. Dari hasil pemeriksaan awal, salah satu pelaku mengaku diperintah oleh seseorang berinisial AP dengan imbalan Rp150.000 per kilogram ganja. Baik, ini ada 2 karung masing-masing ada yang 11 bal, ada yang 12 bal dengan berat bervariasi karena kita lihat sendiri tadi dengan ukuran yang berbeda, tentunya juga berat berbeda. Totalnya ada 23 bal jembatan. Posisinya pas di jembatan itu di Desa Katimaju, Kecamatan Ketambe. Yang ada anggota kita pada saat itu oleh anggota kita. Rencananya kan ini mau dibawa ke Desa Mares Tulen di daerah Loser ya. Babul Makmur, Loser. Sementara 2. Asalnya mereka disuruh jemput saja. Tadi di mana dijemput? Penanggalan. Jembatan Penanggalan di Desa Katimaju. Apakah ini sudah jadi target kepolisian? Sudah, tentunya yang kita amankan ini sudah melalui proses penyelidikan. Ombudsman tadi kan sudah bilang dikasih HP 1, terus disampaikan hubungi nanti yang inisial tulis nama ganja kering tadi, tidak tulis nama. Dua tersangka ini apakah selaku kurir atau memang milik? Sementara kami melihat sebagai kurir. Bisa lebih jauh? Ya? Masih diperiksa apakah bisa lebih jauh? Masih kita masih kembangkan kepada yang mau mengurus yang bersangkutan. Kedua pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Aceh Tenggara untuk proses hukum lebih lanjut. Kepolisian menegaskan akan terus mengembangkan jaringan peredaran narkotika serta meningkatkan razia kendaraan lintas wilayah Aceh Tenggara dan Sumatera Utara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Penangkapan seorang pelaku pencurian kabel di Jembatan Musi 6 Kota Palembang, Sumatera Selatan berlangsung dramatis. Pelaku nekat melompat ke sungai untuk menghindari warga. Namun pelaku akhirnya berhasil ditangkap petugas Ditpol Airut Polda Sumsel. Ratusan warga yang hendak melintas di Jembatan Musi 6 Palembang dikagetkan dengan adanya aksi pelaku pencuri kabel listrik tegangan tinggi yang terpasang di atas Jembatan Musi 6 Palembang. Pelaku terpergok oleh warga yang saat itu hendak melintas, namun warga sempat diancam dengan senjata tajam dan air keras yang dibawa oleh pelaku. Melihat warga semakin ramai, pelaku pun melarikan diri dengan melompat ke sungai. Polsek Seberang Ulu 1 Palembang dengan dibantu Ditpol Air Polda Sumatera Selatan mengepung pelaku yang sedang berenang di sungai. Pelaku yang bernama Alif, warga Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, akhirnya berhasil ditangkap. Polisi yang berada di lokasi berhasil mendapati barang bukti berupa kabel tembaga listrik untuk penerangan jembatan. Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang melakukan pencurian terhadap kabel yang ada di bawah Jembatan Musi 6. Mendengar informasi itu, kami segera mendatangi TKP bersama piket fungsi dan pawas. Kemudian setelah kita sampai di TKP, memang benar ada pelaku yang masih bersembunyi di situ, namun kita perintahkan untuk menyerahkan diri, namun masih bertahan. Kemudian kita minta bantuan daripada rekan-rekan yang lain di situ, termasuk Polair dari Polda. Kemudian setelah 2 jam hampir menunggu, akhirnya pelaku menyerah dan diamankan di Direktorat Polair Polda. Atas perbuatannya, pelaku kini diamankan di Ditpol Air Polda Sumatera Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, pasca kecelakaan maut yang merenggut nyawa seorang pengemudi ojek online di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, polisi kini tengah mendalami penyebab pasti insiden tersebut. Pengemudi mobil minibus yang terlibat telah menyerahkan diri dan masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres setempat. Pengemudi mobil minibus yang terlibat dalam kecelakaan maut kini diperiksa tim penyidik Polres Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi tak lama setelah peristiwa kecelakaan terjadi. Penyidik lantas juga masih mendalami keterangan pelaku untuk mengungkap penyebab pasti laka maut itu. Pelaku diketahui bernama Yogi dan merupakan sopir travel yang saat kejadian membawa 4 penumpang. Pelaku diketahui melaju dari arah Malino, Kabupaten Goa menuju Kota Makassar. Pelaku juga dimintai keterangan terkait kronologi kejadian sebelum tabrakan terjadi. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi memastikan pelaku tidak dalam pengaruh alkohol atau minuman keras. Kecelakaan terjadi di saat kondisi jalan dalam keadaan lengang. Dalam peristiwa ini, mobil pelaku menabrak sebuah mobil pick-up dari arah berlawanan. Setelah menabrak mobil pick-up, pelaku masih terus melaju hingga ke bahu jalan. Dan akhirnya menabrak seorang pengendara ojek online yang sedang menunggu orderan di atas sepeda motornya. Akibat tabrakan itu, korban tewas di tempat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban ditemukan dalam kondisi terjepit di bagian depan mobil pelaku. Polisi bersama warga lalu melakukan evakuasi yang selanjutnya membawa korban ke rumah sakit. Dugaan sementara polisi, kecepatan tinggi menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan. Namun polisi menegaskan hasil akhir penyelidikan akan disampaikan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai. Yaitu antara sebuah mobil minibus jenis Innova Ribbon yang melibatkan mobil Toyota pickup dan sebuah sepeda motor. Dalam peristiwa tersebut ada 1 korban meninggal dunia. Jadi dievakuasi ke Rumah Sakit Unismu Makassar. Yang meninggal itu apa? Untuk yang meninggal itu adalah seorang ojol. Jadi sementara duduk di atas sepeda motornya dan tertabrak oleh mobil minibus Innova tersebut. Untuk pelaku sudah diambil keterangannya untuk diamankan bersama barang buktinya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Untuk dari hasil pemeriksaan tidak ada, jadi murni kecelakaan. Mungkin dari segi kecepatannya, karena kan dini hari kejadiannya, mungkin kosong dan kecepatannya agak tinggi. Pelaku langsung menyerahkan diri ke kantor polisi. Hingga kini pelaku masih ditahan dan menjalani proses penyelidikan di Satlantas Polres Goa. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 310 Ayat 4 tentang kelalaian dalam mengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, peristiwa kecelakaan yang menimpa pengendara sepeda motor masih sering terjadi. Kurangnya kewaspadaan dan kedisiplinan mematuhi aturan lalu lintas menjadi penyebab kecelakaan. Untuk menghindari resiko terjadinya kecelakaan, berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan akibat kurangnya kewaspadaan dan kedisiplinan mematuhi aturan lalu lintas. Pemirsa, tips yang pertama, hindari berhenti atau menunggu di bahu jalan yang sempit, terutama pada jalur dengan arus lalu lintas kendaraan berkecepatan tinggi. Yang kedua, pilihlah lokasi berhenti yang memiliki pembatas fisik seperti trotoar tinggi atau berada di balik pagar pengaman jalan. Tips yang ketiga, saat harus berhenti di pinggir jalan, pastikan posisi kendaraan Anda masuk jauh ke dalam area yang tidak terjangkau oleh laju kendaraan dari arah belakang. Tips yang keempat, tetap waspada dan perhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan maupun belakang. Jangan terlalu fokus pada ponsel saat berada di pinggir jalan. Kelima, pemirsa, jika kondisi jalan lengang dan kendaraan melaju kencang, sebaiknya cari area parkir khusus atau masuk ke halaman toko agar lebih aman dari resiko tabrak lari. Demikian beberapa tips agar terhindar dari bahaya kecelakaan saat berkendara. Ruang jalan adalah area beresiko tinggi, pilihlah tempat berhenti yang paling aman demi keselamatan jiwa Anda. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.